banyak di antara kita itu yang galau menatap masa depan. Nah, TNC ini itu luar biasa bagi saya karena sudah menjawab semua permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang sudah ada dalam pikiran kita sejak awal, mulai dari saya terpenjara waktu. Nah, ini nyatanya ya Ibu Rumiati, Bu Lili, ya itu kan masih ada di luar negeri, ya jalankan usaha ini bisa pakai HP gitu ya. Lalu saya itu nggak punya pengalaman bisnis lah. Kita kan di sini memang nggak perlu pengalaman bisnis. Kita di sini wong sudah ada langkah kerjanya, semuanya ngerjain hal yang sama, gitu ya. Udah gitu dibimbing lagi sama para upline dan para mentor. Lalu modalnya nggak ada. Lah, memang teman-teman, di luar sana modal warung kecil aja 30 juta. Lah, kalau kita di usaha ini, ya bergabung paket silver aja cuma sekitar 4 jutaan aja. Itu pun dapat produk komplit gitu ya, yang bisa kita pakai, bisa kita putar jualan. Modalnya sangat kecil sekali. Tetapi perubahan hidup yang dirasakan luar biasa. Nomor satu, saya lihat teman-teman para perantau, terutama di tim Winners yang hari ini sudah 80 lebih, hari ini sudah merdeka, mereka bersama keluarganya, ya bersama anak-anak, bisa merawat orang tua, itu luar biasa sekali. Tadinya kan berpikir begini, kalau perantau itu, saya itu hanya bisa nyekolahin anak saya kalau saya merantau. Kalau saya tidak merantau, anak saya pasti putus sekolah. Saya itu hanya bisa bangun rumah, ya kalau saya merantau. Kalau saya nggak merantau, saya nggak bisa bangun rumah. Pasti pikirannya kayak gitu semua deh. Saya itu hanya bisa bayar utang kalau saya merantau. Kalau saya nggak merantau, ya nggak bisa bayar utang. Nah, pasti pikirannya kayak gitu semua. Gitu ya. Sehingga sebenarnya itu seperti buah si malakama, teman-teman. Kalau anak kita agar sekolah, tapi caranya dengan kita merantau, maka anak kita akan kehilangan kasih sayang orang tua. Padahal kasih sayang orang tua, terutama ibu, itu adalah sekolah kehidupannya. Sementara sekolah yang ada di sekolah sama guru, itu adalah sekolah untuk akademisnya saja. Gitu. Memang dengan dia sekolah, dia dapat ijazah. Kalau dia punya ijazah sampai SMA atau kuliah, dia bisa bekerja. Memang lamar kerja itu syaratnya kan ijazah. Tetapi bagaimana dia menjalani pekerjaan dia, menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia kerja, cara berpikir yang positif, kemandirian, tanggung jawab, rasa percaya diri, inisiatif, itu semuanya dari kasih sayang orang tuanya, dari pendampingan terutama ibunya, gitu. Tanpa sekolah dengan ibunya ini, ya anak kita cuma bisa kerja, tapi nanti bermasalah terus sama pekerjaannya. Ada masalah mudah patah. Tanggung jawabnya kurang sekali. Disiplinnya kurang sekali. Nah, jadi kayak buah si malakama kan. Saya kalau tidak merantau, saya tidak bisa bangun rumah. Akhirnya dia bangun rumah, tapi dengan cara lewat gaji dari majikan waktu dia merantau. Tetapi ya, rumah tanpa kasih sayang keluarga itu ya siapa yang betah ada di sana. Sehingga ya waktu dia pulang menikmati rumah hasil merantau, tapi rasanya kayak sendirian gitu, karena masing-masing tidak ada hubungan kasih sayangnya. Buat apa juga gitu kan. Nah, sehingga usaha ini benar-benar solusi buat saya dan buat teman-teman semuanya yang punya kendala-kendala kayak tadi. Justru malah mikirnya, justru karena saya mau menyekolahkan anak saya sampai kuliah semuanya, sampai sarjana semuanya, justru lewat usaha ini. Dan tidak ada yang perlu dikorbankan. Karena saya tidak harus tinggal anak-anak. Gitu. Kalau saya tidak jalankan usaha ini, maka harus ada yang dikorbankan. Anak saya kuliah, tapi dia nggak dapat kasih sayang saya. Itu kan nanti akan berpengaruh kepada mentalnya. Ya. Nah, justru karena saya mau bangun rumah, maka saya jalankan usaha ini. Karena kalau saya tidak jalankan usaha ini, maka saya untuk bangun rumah, saya bisa ninggal keluarga saya 10-20 tahun. Sehingga nanti waktu pulang rumahnya jadi, tapi saya kayak nggak punya siapa-siapa. Nggak ada kasih sayang. Nah, jadi justru ini adalah sebuah solusi, teman-teman. Nah, saya memulai sebagai seorang guru SD dengan gaji 1,5 juta, saya merantau. Tetapi saya punya rencana sungguh-sungguh tentang
hidup saya dan hidup anak-anak saya kelak gitu ya. Waktu itu kan saya belum menikah ya, dengan hidup keluarga saya gitu ya. Dan akhirnya memang lewat usaha ini ada perubahan yang mungkin kalau saya jalankan di pekerjaan apapun dengan latar belakang saya tidak akan pernah itu terjadi. Akhirnya saya bisa punya rumah, kemudian saya bisa punya rumah lagi untuk saya sewakan hari ini. Saya bisa punya homestay yang juga disewakan hari ini. Lalu bisa punya tabungan, ya. Saya bisa bahkan nabung emas. Ternyata tabungan emas itu luar biasa, teman-teman ya. Kalau tabungan uang bisa turun nilainya mungkin ya, karena selalu dikurskan sama dolar kan. Tapi kalau tabungan emas itu selalu naik gitu ya. Jadi saya masih ingat saya mulai nabung emas dari bonus TNC ini itu waktu emas masih harga 400.000 ya per gram ya. Itu. Tapi hari ini emas sudah 1 juta per gram. Jadi luar biasa itu. Tabungan emas tuh bagus teman-teman ya. Tabungan emas tuh bagus. Nah, dan saya bisa nyekolahin anak-anak. Saya nggak tahu kalau saya nggak jalankan bisnis ini, saya nyekolahin anak-anak dari mana? Gitu. Gaji 1,5 juta, guru SD. Terus nyekolahin anak dari mana? Ya. Lalu saya punya waktu ya untuk menemani anak-anak, untuk punya waktu dengan keluarga, merawat orang tua saya. Nah, saya mau cerita teman-teman, bulan Mei dan Juni, sekarang bulan Mei ya, bulan Mei dan Juni itu adalah bulannya apa? Bulannya ujian. Ya, Mei dan Juni itu bulannya ujian untuk kenaikan kelas ataupun untuk lulusan. Seandainya saya itu merantau, pasti pikiran saya cuman ngecek anak saya belajar atau tidak, lalu memastikan uang sekolah sudah dibayar, dan mendoakan supaya anak saya nilainya bagus, raportnya bagus gitu ya. Nah, tetapi ternyata ya teman-teman, kalau Anda bersama anak Anda, ketika di musim ujian seperti ini, musim tes ini ya, anak-anak kita itu stres gitu. Mereka harus belajar banyak materi untuk besok ada ujian ya. Mereka itu butuh ditenangin karena mereka stres. Besok ada 2 ujian gitu kan, 2 mata kuliah gitu ya. Tidak cukup hanya cuma ditelepon lalu ayo belajar yang baik ya. Ibu doakan kamu bagus ujiannya, kamu bisa. Tidak cukup dengan itu teman-teman. Itu mungkin kepikiran Anda yang tidak pernah mendampingi anak-anak yang sedang ujian. Anak-anak itu stres bisa sampai sakit gitu ya. Karena orang stres kan imunitasnya turun juga ya. Dan mereka butuh didampingi. Tadi malam setelah acara conference, saya dengar loh, anak saya kok masih belajar ya. Memang besoknya dia ujian. Kok dia masih belajar padahal udah mau jam 1 malam. Saya khawatir kalau dia tidurnya sampai malam nanti malah nggak konsentrasi karena fisiknya nggak karuan gitu kan di ujiannya. Saya datang ke sana, saya masuk ke kamarnya dia, ya saya ngobrol-ngobrol. Bener, anak kita stres, dan obrolan kita dengan anak kita yang sedang stres belajar itu sangat apa ya, membantu dia untuk lebih tenang. Dia tahu dia tidak sendirian menghadapi ini. Memang menghadapi ujiannya sendirian, tapi dia tahu orang tuanya tuh peduli. Lalu saya ajak bercandaan-bercandaan, terus saya bilang, yuk kita doa yuk. Ya, kita doa, saya minta supaya Tuhan mendampingi dia, saya minta supaya Tuhan membantu ujiannya dia untuk ujian-ujian yang susah, Tuhan bantu gitu ya. Nah, hal semacam itu teman-teman, itu yang lebih dibutuhin dan sangat dibutuhin sama anak-anak kita di saat ujian. Gak ada urusan sama kiriman duit, gak ada urusan sama apa telepon, nggak ada hal-hal semacam ini ya. Dan inilah sebenarnya yang membuat mereka punya kehidupan, bukan cuma hidup aja ya. Oke, sebagai penutup saya akan share singkat saja ya, saya akan share singkat aja. Oke,
Tadi sudah saya siapin. Ya. Nah, ini foto ini bercerita banyak sebenarnya teman-teman ya. Ini adalah foto di saat kemarin Lebaran. Nah, saat kemarin Lebaran itu bersamaan dengan Ibu ulang tahun. Nah, jadi di sini kita bisa lihat banyak hal kenapa kita jalankan bisnis ini. Ya, pertama, ini Ibu ulang tahun yang ke-81 tahun. 81 tahun, teman-teman. Ya, coba kita lihat ya, banyak sekali di luaran sana tuh orang tua yang umurnya baru 60 tahun aja, baru 65, 70 tahun gitu ya. Wah, udah pada sakit ya, pada di rumah sakit atau di tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tergeletak sudah. Tapi ibu saya ini sudah memakai produk TNC. Itu sejak saya bergabung karena beliau adalah upline saya. Jadi sudah 20 tahun sejak tahun 2003 teman-teman pakai produk TNC. Jadi saya sekarang ngerti banget gitu efek produk TNC bagi kita kalau sudah pakai selama 20 tahun tetapi kita baru minumnya umur 60-an. Ibu saya kan berarti mengkonsumsi produk TNC 20 tahun yang lalu. Berarti kalau hari ini beliau ulang tahun ke-81, berarti kan waktu umur beliau 60 tahun 60 tahun. Coba. Jadi buat teman-teman yang orang tuanya sekarang umur 60-an tahun, rutinin produk TNC ya, ibu saya tuh kalsium, Mooncort, Citosan, teh. Efeknya coba lihat. Umur 81 tahun kayak gini. Kemarin beliau masih main-main itu sama teman-teman ibu-ibu ke Ambarawa, Rawapening, naik perahu, dan teman ibu-ibu, jadi teman ibu-ibunya ibu saya, teman ibu-ibu itu umurnya nggak ada yang 81 tahun, umurnya 70 tahun, 10 tahun di bawah ibu saya. Yang usia 81 tahun, mohon maaf, 90% udah meninggal. Sementara ibu saya ini, waduh, masih jalan setiap hari, jalan 1 kilo ya, karena ibadah ya, masih naik turun tangga gitu, luar biasa kan. Nah, berikutnya yang kita bisa lihat dari foto ini adalah kebersamaan gitu. Bukan hanya di saat hari raya, ini apalagi di saat hari raya ya, di saat Lebaran nggak ada yang butuh kiriman telepon, kiriman duit, dan nggak ada yang butuh ditelepon. Semuanya butuh kebersamaan, teman-teman. Ya, itu juga mungkin yang membuat orang tua kita itu tetap sehat gitu ya, tetap happy. Karena apa? Ya selalu bersama. Hal yang lain adalah, nah di sini saya juga bisa punya waktu untuk merawat anak-anak, bersama anak-anak. Ya, mamanya juga bisa bersama anak-anak. Nah, jadi saya sendiri itu, hidup saya itu dibagi dua, teman-teman. Seminggu itu dibagi dua. Ya, hari sekolah saya di rumah. Tetapi kalau weekend, libur, Jumat, Sabtu, Minggu, saya di rumah ibu. Gitu. Ini karena tugas di acara PPO, saya di rumah dulu gitu ya, belum ke rumah ibu. Jadi saya tuh separuh di rumah saya, separuh di rumah ibu, nginep di sana. Gitu. Bagi saya itu luar biasa, kenapa saya tetap bisa jalankan usaha ini. Saya menikmati sekali hari-hari seperti ini. Ya. Lalu hal yang lain adalah homestay ini. Ini kita fotonya di depan teras homestay. Nah, homestay ini juga adalah hasil dari usaha ini. Bonus-bonus TNC, ya. Selain kita pakai untuk kebutuhan, kita juga bisa tabung, lalu kita pakai untuk bikin aset lagi. Sehingga homestay ini pun juga terus memberikan pemasukan. Ya, rata-rata pemasukan dari homestay ini 25 jutaan. Itu kalau bukan hari raya, teman-teman. Tapi kalau hari raya, Lebaran, atau liburan, Natal, Tahun Baru gitu ya, itu kita bisa lebih tinggi lagi pemasukan karena kita bisa jual harian untuk turis-turis domestik. Tapi kalau sudah hari biasa kayak gini, biasanya yang masuk ke sini itu bukan yang liburan ya, tapi yang sekolah. Ya, Jogja kan kota pelajar gitu ya. Jadi untuk sekolah bule-bule itu sekolah. Ini bule dari Italia ya. Nah, kalau Anda lihat dari sini, usaha ini benar-benar memberikan sesuatu yang bersifat materi, tapi juga sesuatu yang bersifat rohani, batin.
gitu. Udah gitu sehat semua, ya. Dulu itu kami penyakitan semua teman-teman ya. Dulu itu penyakitan semuanya. Ya, saya punya masalah flek paru-paru, batu keluar darah. Ibu punya pengeroposan tulang, gitu. Terus ketika saya menikah, istri saya Bu Sari itu punya masalah dengan payudara, itu ada 12 masa calon tumor teman-teman, bala gitu. Seneng sekali ya, karena lewat produk-produk kita sendiri kita ternyata bisa sembuh dan tidak perlu pakai rumah sakit. Ibu saya sendiri terakhir ke rumah sakit itu mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, itu terakhir ke rumah sakit. Jadi semuanya dirawat pakai suplemen. Ya, jadi saya sangat bersyukur sekali. Saya berdoa semoga teman-teman bisa segera sukses, teman-teman bisa segera merawat orang tua Anda, merawat anak-anak, ya, merawat pasangan, merawat rumah yang sudah Anda beli, ya, dengan kasih sayang gitu. Dan inilah jawabannya. Ya, baik, itu aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan membuat Anda segera sukses lewat usaha ini dan masa depan yang cerah menanti Anda. Saya kembalikan lagi ke Bu Lili. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Monggo Ibu Lili.